Tanaman yang akan kita bahas ya, nama yang menyebutnya lepo-lepo atau lapo-lapo, itu bahasa Bugis Makassar ya. Nah, ini memiliki sangat banyak manfaat ya. Dan baik pemirsa sekalian, ini contoh ukuran mungkin kurang lebih seperti ini. Kita akan rebus ya. Ya, perhatikan pemirsa sekalian, ini sudah mendidih. Ini air yang kita ambil ya. Ya. Nah, warnanya seperti ini, hijau. Ya. Para pemirsa sekalian, jumpa lagi di kita dalam pembahasan tanaman herbal. Kali ini kami akan memberikan satu penjelasan lagi dari tanaman herbal yang juga tidak kalah menariknya. Tanaman tersebut adalah sejenis tanaman yang begitu banyak dikenal di kalangan masyarakat ya, namanya cipukan. Mari kita lihat tanamannya. Tanaman yang akan kita bahas ya, namanya cipukan. Nah, ini daun cipukan ini banyak manfaatnya, begitu juga buahnya. Kalau di Indonesia cenderung dikenal namanya cipukan ya. Kalau di wilayah tempat kita di selatan ada yang menyebutnya lepo-lepo atau lapo-lapo, itu bahasa Bugis Makassar ya. Nah, ini memiliki sangat banyak manfaat ya, dan akan kita buat cara meramunya secara langsung. Ini bentuk buahnya ya, sama daunnya seperti ini. Ini namanya ciplukan atau lapo-lapo untuk di wilayah Sulawesi Selatan. Kita ambil lagi tanamannya ya, untuk kesehatan ya, proses perebusannya ya. Ya, para pemirsa sekalian, ini tanaman yang kita cabut tadi, yang kita ambil ya, namanya ciplukan atau lepo-lepo atau lapo-lapo ya, untuk wilayah Sulawesi Selatan. Nah, ini tanaman sangat banyak memiliki manfaat ya. Jadi bisa digunakan untuk berbagai macam pengobatan dalam penyakit ya. Beberapa di antara manfaat dari tanaman ini ya, itu mulai dari akar kita pakai, kita gunakan mulai dari akar, daun hingga buahnya. Nah, buahnya ini kalau kita gunakan ya, kalau dia dalam bentuk sudah menguning ya, itu sudah boleh dimakan ya, tanpa direbus juga boleh, dan tinggal diambil langsung dimakan ya. Kalau misalkan juga daunnya, akarnya dan batangnya juga sama buahnya boleh direbus bersamaan, boleh direbus bersamaan ya. Nah, di antara fungsi dari tanaman ini sangat banyak sekali, karena senyawa farmakologis yang ada di dalam tanaman ini, dia bisa sebagai analgesik ya, sebagai anti nyeri ya, dan sebagai inflamasi atau anti radang ya, anti radang. Dan sebagian juga bisa dikatakan sebagai antioksidan ya, antioksidan. Dan di dalam tanaman ini seperti buah, ini banyak mengandung vitamin C ya, vitamin C, sehingga sangat baik untuk pengobatan gangguan pada mata ya, apakah saraf mata ataupun gangguan lainnya. Yang jelas pada intinya sangat baik untuk pengobatan pada gangguan di mata kita. Kedua, fungsi selain dari tanaman ini namanya ciplukan ya. Kalau bahasa latinnya Physalis verifiana, ada juga dikatakan Physalis angulata ya. Karena tanaman ini asalnya berasal dari Afrika Selatan ya, daerah Peru ya. Ini tanaman sehingga menyebar ke seluruh dunia. Ya, kalau di Indonesia ya dikenal dengan nama ciplukan ya, nama ciplukan. Baik. Nah, fungsinya itu banyak sekali. Selain tadi kita katakan sebagai pengobatan untuk mata, bisa juga sebagai peradangan ya di dalam sendi-sendi. Misalkan ada gangguan asam urat atau peradangan di persendian, boleh kita gunakan ini tanaman. Kemudian dia bisa juga berfungsi untuk gangguan pada saraf ya. Kemudian juga tanaman yang tidak kalah pentingnya, sangat baik untuk memperbaiki pankreas. Jadi misalkan orang gangguan pada diabetes, yang sudah masalah diabetesnya gulanya tinggi ya, ini sangat baik untuk kita gunakan ya, gangguan pada gula, karena kandungan dari ya polifenol ya, asam sitrat juga di dalam ciplukan ini sangat baik untuk memperbaiki kondisi pankreas manusia ya. Kemudian ini tanaman juga sangat baik
untuk pengobatan ginjal. Misalkan ada gangguan ginjal, ya mungkin radang ginjal, ya, kemudian misalkan infeksi ginjal, sangat baik untuk mengkonsumsi tanaman ciplukan ini. Ya, kemudian fungsi lainnya bisa untuk pengobatan asma, ya, dan merebus juga bisa pengobatan asma. Kemudian bisa untuk kolesterol. Nah, ini kolesterol ya. Bisa digunakan juga pengobatan kolesterol. Ini penyakit misalkan orang keluhan pada tengkuknya yang keras, tegang begitu di lehernya, maka itu biasanya gangguan pada kolesterol ya. Nah, ini sangat baik untuk pengobatan dari ciplukan. Kemudian ciplukan ini juga kita bisa buat seperti pengobatan ya, atau gangguan pada jantung ya, pada jantung. Ini juga sangat baik. Kemudian orang yang biasanya ada mengalami anemia, tekanan darah rendah ya, ini juga sangat baik untuk memperbaiki kembali fungsi ya, keadaan darah kita ya, yang mengalami tekanan darah rendah. Nah, fungsi lain juga dari tanaman ini sekarang sangat banyak sekali, baik untuk pencegahan kanker seperti kanker payudara, kanker serviks ya, payudara dan kanker serviks. Kemudian fungsi lain dari tanaman ini juga sangat baik ya untuk pengobatan ya, seperti paru-paru ya, juga untuk paru-paru ya. Kemudian fungsi lain lagi dari tanaman ini juga untuk pengobatan ya, atau gangguan pada fungsi hati ya, pada fungsi hati. Yang jelas secara umum karena tanaman ini memiliki kandungan yang sangat baik ya, ada misalkan polifenolnya ya, juga dia ada alkaloidnya dalam farmakologisnya, sehingga ini memiliki banyak fungsi. Satu jenis tanaman sudah sangat baik untuk berbagai macam pengobatan ataupun jenis penyakit ya yang dialami manusia. Baiklah pemirsa sekalian, kita akan memberikan contoh cara merebusnya ya. Buah asalnya kalau sudah masak kuning ya, ini bisa direbus sendiri ya. Kuning, misalkan ada buahnya ya menguning, itu sebenarnya langsung dimakan boleh karena agak manis-manis dan kecut ya. Direbus misalkan buahnya sekitar ya, kalau basah bisa 10 atau 15 biji dari buahnya ini ya. Rebus dengan 2 gelas air, sisakan 1 gelas. Ya, sampai mendidih. Setelah mendidih 1 gelas, maka kita minum yang 1 gelasnya ya. Demikian juga untuk daunnya, untuk akar dan batangnya, kita rebus secukupnya ya. Rebus secukupnya untuk kita jadikan berbagai macam pengobatan ya. Ini fungsi dari tanaman ciplukan ya, lepo-lepo ya, atau lapo-lapo. Baik pemirsa sekalian, ini contoh ukuran mungkin kurang lebih seperti ini. Kita akan rebus ya. Kita akan rebus, masukkan ya. Ini kalau kering juga boleh ya, dalam kondisi basah juga boleh. Nah, sekarang kita rebus ya. Jadi ukuran itu ada beberapa jenis ukuran ya. Bisa 2 gelas ya. Masukkan 2 gelas. Nanti rebus hingga mendidih, tersisa 1 gelas ya. Kemudian bisa juga direbus ya 4 gelas, biarkan sampai mendidih. Setelah itu sisakan menjadi 2 gelas. Nah, 2 gelas itu diminum pagi 1 kali, 1 gelas waktu pagi, dan sebelum tidur di malam hari juga 1 gelas. Jadi 1 gelasnya 2 kali minum dari 4 gelas pada saat direbus. Kalau ini misalkan kita rebus 2 gelas ya. Perhatikan ada 2 gelas kita rebus. Nah, biarkan dia sampai mendidih. Setelah mendidih, sisakan 1 gelas. Setelah 1 gelas itu tersisa, itulah yang kita minum. Ya, silakan minum pagi ataupun malam. Ya, terserah. Ya, yang jelas bisa kita gunakan. Ya, perhatikan. Nah, ini yang sudah kita rebus ya. Dari daun ciplukan kita rebus ya. 2 gelas. Nanti kita tunggu mendidih sampai 1 gelas, setelah itu kita ambil ya. Silakan disimak ya. Perhatikan pemirsa sekalian, ini sudah mendidih ya, sudah mendidih dan sudah airnya menyusut ya. Sekarang kita lihat jumlah airnya yang sudah ada ini. Perhatikan ya, ini kita ambil ya, kita matikan dulu ya supaya jelas ya. Nah, ini air yang kita ambil ya. Ya. Nah, warnanya seperti ini, hijau.
ya. Warnanya hijau seperti ini. Nah, inilah yang kita gunakan untuk diminum ya. Ini masih panas sekali. Jadi kalau 2 gelas ya, maka biarkan mendidih sampai tersisa 1 gelas ya. Kalau kita rebus dengan air 4 gelas ya, dengan jumlah seperti tadi, biarkan airnya menyusut ya, tersisa hingga menjadi 2 gelas. Nah, 2 gelas ini diminum satu pagi, pagi 1 gelas, dan malam harinya 1 gelas lagi. Nah, inilah yang kita katakan tanaman ciplukan ya, atau dikenal juga nama latinnya ya, Physalis feriviana, atau ada juga katakan Physalis angulata ya. Ada 2 jenis. Cuman di Indonesia jenisnya yang paling banyak tersebar dari Amerika Selatan ya, di sekitar Peru maksudnya begitu. Yang banyak tersebar di Indonesia adalah Physalis feriviana. Inilah yang sering kita lihat ya. Dan tanaman ini ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, sangat banyak sekali memiliki kegunaan dan manfaat ya. Oleh karena itu silakan mencari. Tanamannya tidak terlalu tinggi ya, hanya paling tinggi sampai 30 cm, dan batangnya juga tidak terlalu keras ya. Batangnya tidak terlalu keras. Dia banyak tumbuh di tempat-tempat yang basah ya. Kalau terlalu kering terkadang dia mati ya. Jadi carilah di tempat-tempat yang tidak terlalu gambut ya hutannya. Kalau terlalu tinggi hutan semak-semaknya biasanya nggak bisa tumbuh ya. Jadi dia tumbuh tempat bebas, tempat liar, namun juga tempatnya boleh katakan ya tidak terlalu bisa tumbuh tempat di mana-mana ya. Yang jelas inilah ya jenis dari tanaman ciplukan, yang mana tanaman ini sangat banyak memiliki manfaat dan kegunaan. Silakan pemirsa sekalian mencari, kemudian menggunakan sesuai dengan keluhan yang ada pada diri kita ya. Insya Allah dengan izin Allah, Allah akan memberikan kesembuhan. Silakan mencoba tip dari tanaman ciplukan yang kaya akan manfaatnya. Demikian dari kami, dan silakan simak terus ya kelanjutan pembahasan tanaman obat ya, khusus dari kami Herbalis Abu Qatadah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.